kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, sekolah, atau rumah. Saat ini, jaringan LAN banyak dibangun dengan menggunakan teknologi Ethernet dengan menggunakan perangkat switch dengan kecepatan 10, 100, sampai 1000 Mbps. LAN menggunakan topologi yang sama seperti jaringan yang lain. Topologi adalah cara stasiun atau host saling dihubungkan. Beberapa jenis topologi jaringan LAN adalah yang pertama, topologi point-to-point. Topologi point-to-point adalah jenis topologi paling sederhana, yaitu berupa sambungan antara dua node. Yang kedua, topologi multipoint atau topologi bus. Kelebihan topologi bus adalah hemat kabel dan mudah dikembangkan. Sedangkan kekurangannya yang pertama, jika terjadi gangguan di kabel pusat, maka seluruh workstation akan terkena dampaknya. Yang kedua, lalu lintas data padat karena topologi bus menggunakan kabel terpusat sebagai transmisi. Yang ketiga adalah topologi ring. Topologi ring berbentuk seperti cincin yang masing-masing node terhubung ke dua node lain dan membentuk jaringan melingkar. Kelebihan topologi ring yang pertama lebih hemat kabel dan tidak terjadi tabrakan saat pengiriman data karena hanya satu node yang dapat mengirimkan data dalam satu waktu. Sedangkan kekurangannya, jika satu titik mengalami gangguan, maka komunikasi data akan terganggu pengembangannya dan kurang fleksibel. Yang keempat adalah topologi star. Topologi star memiliki bentuk seperti bintang di mana terdapat sebuah node yang berada di tengah dan node lain di sekelilingnya. Kelebihan topologi star adalah kemudahan dalam penambahan node baru dan kekurangannya adalah kontrol terpusat. Yang kelima, topologi mesh. Ada dua macam topologi mesh, yaitu fully connected dan partially connected. Fully connected berarti semua node saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan partially connected berarti sebagian node terhubung ke lebih dari satu node yang lain. Kelebihan topologi jaringan mesh adalah dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan atau gangguan dalam jaringan komputer. Yang kedua, topologi mesh sangat aman dari gangguan oleh komputer lain yang mengalami masalah dalam jaringan. Kekurangannya, yang pertama, proses instalasi pada topologi mesh sangat rumit sehingga membutuhkan tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Yang kedua, membutuhkan biaya yang lebih besar dibandingkan dengan topologi jaringan yang lain. Dan yang ketiga, topologi ini kurang praktis sehingga tidak cocok untuk keperluan sehari-hari. Yang keenam adalah topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi star dan topologi bus. Topologi tree terdiri dari kumpulan topologi star yang dihubungkan dalam satu topologi bus sebagai jalur backbone. Kelebihan topologi tree adalah terbentuk satu kelompok node yang dapat digunakan setiap saat. Sedangkan kekurangannya, jika node tertinggi tidak berfungsi, maka akan berpengaruh terhadap kelompok lain yang ada di bawahnya. Yang ketujuh adalah topologi hybrid. Topologi hybrid merupakan penggabungan dari beberapa topologi jaringan yang berbeda. Misalnya ketika suatu jaringan yang menggunakan topologi ring digabungkan dengan jaringan lain yang menggunakan topologi star, maka topologi baru yang terbentuk dari gabungan kedua topologi jaringan ini disebut sebagai topologi hybrid. Kelebihan topologi hybrid yang pertama, fleksibel dan efisien. Yang kedua, kostumisasi, memungkinkan penyesuaian cara pengaturan jaringan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda. Yang keempat, sangat mudah untuk menambah node atau koneksi periferal baru meskipun topologi jaringan berbeda. Yang kelima, kecepatan jaringan konsisten sebab menggabungkan kelebihan dan menghilangkan kelemahan masing-masing topologi jaringan. Kekurangan topologi hybrid, yang pertama, pengelolaan jaringan cenderung sulit karena penggabungan beberapa topologi menyebabkan struktur jaringan menjadi rumit dan sukar dipahami. Yang kedua, biaya untuk membangun topologi ini cukup mahal, sebab menggunakan banyak hub dan kabel untuk menghubungkan jaringan. Yang ketiga, biaya perawatan jaringan juga cukup mahal. Hub harus terus bekerja meskipun salah satu node dalam jaringan tidak bekerja, sebab hub harus mengelola beberapa jenis jaringan sekaligus. Yang keempat, instalasi dan konfigurasi jaringan rumit, sebab harus menghubungkan beberapa topologi yang berbeda dan di saat yang sama juga harus memastikan semua node berfungsi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Cisco Packet Tracer. Kemajuan teknologi yang canggih di berbagai bidang tak ayal menyumbang peran yang signifikan bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satunya IT merupakan salah satu komponen yang tidak bisa terpisah begitu saja. Terlebih kalau mengingat kegunaannya yang berhasil menembus segala aspek. Di sektor pendidikan misalnya,
siswa bisa dengan leluasa memanfaatkan komputer untuk mengumpulkan informasi akurat yang mereka butuhkan, bermodalkan kepiawaian saja. Tetapi mesin pencarian otomatis akan menampilkan sejumlah referensi. Masih dari dunia pendidikan, istilah paket tracer sendiri mungkin terdengar awam ya bagi sebagian masyarakat Indonesia. Tapi siapa sangka jika dampak yang dibawa oleh terobosan ini sangat berguna. Cisco Packet Tracer adalah sebuah software yang biasa dipakai untuk membangun jaringan secara virtual atau bisa dikenal dengan sebutan simulasi jaringan komputer. Umumnya digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan, juga disertakan pada beberapa penelitian yang berkaitan erat dengan komputer. Selain itu, software simulasi jaringan ini adalah sebagai konfigurasi jaringan yang sesungguhnya atau mengaktifkan fungsi mesin-mesin device hardware sebelum melakukan praktek yang sebenarnya. Dilakukan simulasi menggunakan software ini. Simulasi ini sangat bermanfaat jika membuat sebuah jaringan yang kompleks, namun hanya memiliki komponen fisik yang terbatas. Program ini diluncurkan oleh Cisco System dan tersedia gratis di sejumlah fakultas, serta telah beradaptasi di Cisco Network Academy. Adapun misi yang dibawa oleh alternatif anyar ini ialah agar para siswa dan pengajar dapat menguasai prinsip jaringan komputer dan meningkatkan kemampuan mereka, terutama pada alat-alat jaringan Cisco. Kabar kehadiran Cisco sendiri menjadi jawaban atas problema yang selama ini tuh melanda masyarakat dari berbagai belahan dunia. Sebagian orang mengeluhkan bahwa mereka mengalami kesulitan, tidak pandai mengotak-atik jaringan karena hardware atau peralatan yang hanya bisa diperoleh dengan budget fantastis. Dengan Cisco Packet Tracer ini, permasalahan mereka menemukan jalan keluar yang selain murah, penerapannya pun cukup mudah. Bahkan kalian bisa mempelajarinya dengan browsing di internet. Dari simulator, alat-alat jaringan ini mengusung fungsi yang relatif kompleks. Bagaimana tidak, berkat rancangan ini yang mutakhir, ia mampu mendesain suatu sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan apabila seseorang ingin membuatnya. Baiklah, kita akan membuat simulasi jaringan LAN dalam 2 lab komputer. Sekarang kita langsung siapkan satu buah router. Kita siapkan satu buah router, lalu 2 switch, karena di sini kita melakukan 2 lab komputer ya, 2 switch untuk lab komputer pertama dan lab komputer kedua. Nah, di sini kita memerlukan masing-masing lab 10 komputer, jadi semuanya ada 20 komputer. Ini kita siapkan komputernya 3, 4, 9, 10. Nah, lalu kita siapkan 2 buah server. Masing-masing lab kita kasih satu server dan satunya lagi satu server. Nah, di sini langsung aja kita hubungkan dengan kabel strike. Semuanya kita hubungkan dengan kabel strike. Nah, kita ituin. Nah, satu lagi. Nah, untuk dari switch ke router sama kita hubungkan dengan kabel strike. Nah, kita pilih yang Gigabyte Ethernet 000. Nah, di sini kita tulis dulu ya, sama halnya dengan yang lab komputer 2. Kita lakukan sama
seperti lab 01. Nah, sekarang kita langsung isi IP address servernya. Ini kita tentukan IP address dari server pertama, yaitu 192.168.10.1. Ini untuk server yang pertama. Untuk server yang kedua, kita kasih IP 172.168.10.1. Nah, ini halnya sama kayak kita isi dengan lab pertama. Routernya juga kita isikan alamat IP-nya. Jadi di sini kita isikan dua gateway. Jadi gateway pertama kita isikan 192.168.10.254. Nah, untuk gateway kedua kita isikan 172.116.10.254. Nah, untuk yang lab keduanya kita isikan sama kayak lab pertama ya. Ini sudah terhubung semua. Nah, di sini kita melihat tanda merah pada router. Ini artinya router belum tersambung. Jadi pertama kita akan membuat atau masukkan IP address yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita akan klik router, kemudian kita akan di config, lalu kita pilih gigabyte Ethernet 000. 00 ini berarti ia mengarah ke server yang pertama. Seperti itu. Nah, di sini kita akan klik on, lalu di sini kita tuliskan IP address 192.168.10.254. Subnetnya akan secara otomatis keluar. Ini sudah, lalu kita atur yang kedua. Ini akan menyambung kepada server yang kedua. Kita masukkan IP address-nya 172.168.10.254. Akan secara muncul subnetnya, dan jangan lupa untuk on untuk post statusnya. Nah, ini kita sudah selesai. Kita menunggu. Di sini sudah terhubung antara router yang satu dengan server yang pertama, dan ini masih dalam proses. Nanti kita akan tunggu. Nah, ini sudah tersambung semua ya, antara router satu dengan router satu dan antara server yang kedua. Kemudian kita akan lanjut untuk mengisi IP address pada server. Kita klik server, lalu kita pilih desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1. Netnya akan secara otomatis muncul. Lalu kita masukkan default gateway-nya. Default gateway-nya ini adalah IP address pada router 192.168.10.254. Nah, ini kita sudah. Lalu kita kembali. Nah, kemudian kita isi yang server kedua sama seperti yang tadi. Desktop IP address, kita masukkan 172.168.10.1. Sebenarnya akan secara otomatis keluar. Lalu untuk default gateway-nya kita memakai IP address pada router 172.16.10.254. Nah, kita keluar. Server sudah terisi dengan IP address masing-masing. Kemudian kita akan membuat
DHCP itu agar ketika mengisi IP address pada PC itu secara otomatis. Nah, kita bisa ke server lagi, kita atur di service, kita pilih DHCP. Nah, di sini kita service-nya on, kita masukkan gateway-nya 192.168.10.254. Ini seperti ini. Di sini juga kita bisa mengatur untuk maksimum number of usernya, kayak seperti mengatur maksimal jumlah PC yang kita akan gunakan. Di sini saya akan isi 11, lalu save, lalu keluar, dan kita akan coba untuk PC pertama. Aktif konfigurasi DHCP. Nah, dia akan secara otomatis keluar seperti ini. Ini sudah, dan kita akan melakukan ini secara berulang kepada PC-PC yang lain. Nah, untuk lab pertama kita sudah menyeting semuanya. Kita akan melakukan yang sama untuk lab kedua seperti tadi. Nah, kemudian kalau kita sudah menyeting semuanya, kita akan mengetes apakah sudah terkoneksi satu sama lain. Kita coba PC yang ini, kita ke command prompt, kita akan coba ping pada server yang kedua. Kita lakukan 19, 10, 1, enter. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, dia akan mengetik, lalu ada request timeout, lalu kemudian ada replay. Dan ini menandakan kalau ini terkoneksi dengan server yang kedua, seperti itu. Nah, kita akan menguji dengan menggunakan add simple PDU. Ini kita akan coba untuk mengecek apakah sudah bisa terkoneksi. Kita coba untuk server pertama dengan server yang kedua. Nah, di sini kita bisa melihat successful. Ini artinya kita sudah berhasil. Lalu kita akan coba untuk PC-nya. Kita klik untuk PC yang pertama dengan PC pada lab kedua. Progress. Nah, di sini valid. Kenapa? Karena dia belum terpanggil, belum di ping. Nah, kita akan coba lagi ulang PC pertama dan PC kedua. Nah, di sini tertulis successful, itu menandakan kita telah berhasil. Nah, artinya pada lab pertama dan lab kedua ini bisa terkoneksi satu sama lain, seperti itu. Kesimpulan, perusahaan yang maju dapat diukur dengan penggunaan teknologi informasi dalam mendukung kinerja manajemen. Salah satu teknologi informasi yang banyak digunakan adalah jaringan komputer. Dengan jaringan komputer, maka semua peralatan komputer yang digunakan dalam operasional perusahaan dapat saling dihubungkan dalam sebuah komunikasi data. Salah satu peralatan jaringan komputer diproduksi oleh Cisco. Semua peralatan sudah disertai dengan sistem operasi, baik router atau switch yang dijalankan menggunakan sistem command. Dari hasil analisa dan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer, kesimpulan yang dapat diambil adalah yang pertama,
Kita dapat menggunakan Cisco Packet Tracer untuk membuat simulasi jaringan komputer. Kedua, router merupakan alat yang berfungsi mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuan melalui proses yang disebut routing. Ketiga, IP address atau alamat IP merupakan alamat jaringan logika yang mengidentifikasikan host tertentu. Sebuah host memerlukan alamat IP agar dapat berkomunikasi dalam jaringan internet. Keempat, dengan menggunakan switch memungkinkan adanya komunikasi antar komputer dalam waktu yang bersamaan. 5. Menambah server meningkatkan kualitas transaksi data menjadi lebih baik.